Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli kencang ya, karena RPM mesin sudah cepat turun. Maaf nggak bisa direkam, lagi hujan kemarin. Untuk menggantinya adalah oli GGI SAE 140 ya. Walau SAE 140 enggak 140 beneran ya. Untuk tambahannya penulis juga pakai Gasoli G1000 ya. Ini mungkin tinggal 800 ml, jadi ya nggak full. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli GGI SAE 40 yang sudah dicampurkan dengan Gasoli G1000. Olinya sendiri mungkin bahan grup 2 ya, karena nggak halus di RPM rendah. Jadi tadi pertama berangkat itu kasar ya. Kalau nggak sekasar ketika oli kemarin itu udah terlalu encer. Tapi ya untuk awalan pemakaian oli termasuk kasar. Cuma ini karena ada aditifnya, jadi makin lama makin halus. Penulis ini tertarik pakai GGI SAE 140 oli gear ini. Ada alasannya ya, karena sebelumnya juga penulis pernah ditanyakan apa nggak pingin coba menggunakan Roret EPA sebagai oli mesin. Yang membuat penulis nggak tertarik mencoba Roret EPA 90 ya, nggak tertarik pakai Roret TPA sebagai oli mesin itu adalah karena dari sisi kemampuan olinya. Satu, dari sisi uji panggang. Dari sisi uji panggang, olinya itu cepat sekali hitam ya, termasuk cepat hitam. Makin kelihatan ketika terakhir penulis bandingkan antara Mesran SAE 40, GGI SAE 140 dan Hangchang 20W50. Kelihatan ya bahwa Roret itu hitamnya sangat cepat. Jadi penulis itu nggak tertarik, satu karena itu
uh, olinya cepat hitam ketika dipanasi. Yang nomor dua adalah hasil dari pemakaiannya ya, hasil dari menggunakan roret EPA ini sebagai aditif. Karena ketika dipergunakan sebagai aditif, roret EPA bikin olinya itu cepat rusak, cepat encer, malah menurun kemampuannya. Ya karena seperti itu ya penulis nggak mempergunakan roret sebagai oli mesin. Mungkin roret itu emang nggak tahan panas ya, karena ya didesain di bagian mesin, di bagian kendaraan yang sama sekali nggak kena panas. Mungkin panas-panas pun nggak akan tinggi ya, karena itu dari gardan yang gerakannya nggak mungkin tinggi-tinggi amat. Gardan itu kan jauh dari mesin ya. Kita nggak ngomongnya juga bukan gardan motor matic. Kalau gardan motor matic kan lambat laun kerambatan panas dari mesin. Nah kalau gardannya mobil kan enggak. Nah penulis pingin coba oli GGI SAE 140 itu karena satu, hasil panggang olinya lumayan bagus, terlihat ya mungkin malah lebih baik lah dari meseran SAE 40. Terus dicoba sebagai aditif oli mesin, walau penulis kecewa ya, kecewaannya itu karena aditifnya gak kroso, kemampuan olinya tidak terasa meningkat. Tapi ya itu tadi, memang nggak meningkat tapi juga nggak menurun. Nah karena nggak menurun ya, menurut penulis pantas dibuat uji coba. Apalagi ketika penulis uji kekentalannya, kekentalannya itu bukan SAE 140 beneran ya menurut penulis. Karena kalau lihat spesifikasi SAE 140 itu mestinya 2 kali, iya piro ya, kira-kira 50% lebih kental lah kalau nggak salah. Kalau yang apa SAE 20W50 sampai 19,5 atau 18,5, yang 140 angkanya 24 sampai 30 mungkin ya, lupa penulis, tapi tinggi lah, harusnya banyak bedanya. Tapi ya oli gardan gigi SAE 40 ini rasanya kayak mungkin 25W60 lah kalau ukurannya oli mesin. Kasarannya pokoknya kurang kental ya. Entah ya, nanti penulis lihat lah SAE J305 piro. Jadi kalau oli mesin kan standarnya SAE J300. Kalau oli gardan kan SAE J305. Nanti penulis lihat kisaran kekentalannya piro. Terus oli sebelumnya ya, oli sebelumnya oli Hengchang 20W50. Oli Hengchang 20W50 itu sepertinya oli untuk RPM agak tinggi, karena untuk RPM rendahnya kurang begitu halus, cukup kasar. Tapi begitu di kecepatan tinggi, halus ya. Dan penulis sudah lakukan 0-100 juga. Dari sisi kemampuan 0-100 nya cukup lumayan juga, termasuk kencang lah. Ya kencang sih, karena penulis kan pakai Pertalite. Dari akselerasinya sudah mirip-mirip ketika pakai Pertamax.
Jadi oli Hengcang kemarin itu nyampe 100 itu enteng gitu lah. Lebih dari 100 juga enteng. Jadi aditifnya sepertinya difokuskan untuk RPM tinggi. Cuma sayangnya bahan olinya yang kurang kuat ya. Jadi bahan olinya waktu diuji panggang kan mudah menguap. Jadi yang lain-lain belum habis, Hengcangnya habis. Nah, karena mudah menguap, terus ketika dicoba mudah rusak, ya wes aditifnya kalah. Apalagi aditifnya bukan aditif RPM rendah. Oli Hengcangnya sendiri ya apa ya, rasanya mungkin kalau mesinnya sehat olinya ya bisa bertahan lebih lama lah ya, mungkin 1000 km atau berapa ya, anggap aja itu oli rata-rata lah ya, agak di bawah rata-rata. Tapi ya bisa juga karena penulis kan sekarang ini lewatannya jalannya banter gitu ya, habis ini jalan 100, terus habis itu habis belokan masih jalan 100 lagi. Mungkin itu juga yang bikin dua oli terakhir STP full sintetik dan Hengcang itu jadi masa pakainya pendek ya, mungkin nanti. Tapi ya perlakuan penulis ke oli seperti itu ya, tidak penulis bedakan mau olinya seperti apapun ya, penulis pakai seperti itu ya. Ya seperti ini sekarang ini oli GGE SAS 40 ya, penulis lakukan sama. Yang penulis belum tahu ini apakah oli GGE SAS 40 ini menggunakan aditif pengental ya. Karena kalau menggunakan aditif pengental nih olinya bakal cepat sekali encer. Ya penulis harapkan sebagai oli gardan olinya nggak pakai viscosity index improver ya, harapannya. Tapi ya siapa tahu. Untuk sementara sih ya masih cukup kasar suara mesinnya. Ada sedikit suara ngelidik juga. Rasanya ya bukan oli SAS 140 gardan ya. Rasanya kayak oli 20W50 yang kotak kental. Jalan nih. Kalau gini nih ya, kalau pakai rem depan bahaya ini. Jadi kalau penulis di jalan gini pengen ngerem pakai rem belakang dulu. Setelah pakai rem belakang kan ban jadi mengikuti aspal, baru pakai rem depan. Ya terpaksa penulis tambahkan minyak goreng ya, karena RPM rendahnya kurang halus. Tambah KCO ya, kebetulan ada KCO ya. Tentu kalau sudah tambah KCO pakai anu juga, minyak silikon juga ya. Ini kan namanya juga coba-coba oli yang nggak sesuai ya. Kalau oli nggak sesuai ya pasti ono sing kurang. Dan ya seperti biasa kalau olinya kurang ya penulis tambahi. Jadi sudah lengkap ya campurannya, gas oli G1000 botol hitam yang untuk oli sampingnya sebagai aditifnya. Oli samping itu mestinya ada aditif pembersih juga, ada deterjennya.
ada anti wear-nya, entah apakah ada molinya, nggak tahu. Terus berikutnya minyak goreng untuk menambah daya larutnya, daya pembersihnya. Terus minyak silikonnya untuk mengurangi buih. Ya penulis harapkan suara mesin bisa lebih halus lah. Like halus ya wis. Namanya juga oli yang nggak sesuai peruntukan ya. Apalagi harga oli GGI SAE 140 itu murah ya. Jadi ini oli murah ya, wajar lah minim aditif. Karena oli SAE 140 yang lain itu harganya cukup tinggi. Ya wes lah, itu saja. Nanti penulis teruskan lagi kalau sudah mau sampai kantor. Jadi ini sudah mau sampai kantor ya. Jadi ternyata harus memang ditambahi minyak goreng, baru bisa benar-benar halus ya. Tapi dari sisi kemampuan oli ya, penulis rasa ini gak beda ya dari oli mesin. Kayaknya ada aditif viscosity index improvernya juga, jadi olinya cepat terasa encer ya. Sekarang sama sekali nggak kerasa berat pakai oli GGI SAE 140. Jadi ya perlakuannya anggap aja oli mesin, cuma aditifnya nggak selengkap oli mesin lah ya. Padahal ya harusnya untuk oli guard dan aditifnya itu banyak, tapi ini kok gak kroso ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.